Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dalam keterbatasan kita saat ini, walaupun kita tidak bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai kita dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita lewat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan dengan iman, awali pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Angkat tanganmu, serahkan hatimu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli.
kasih Yesus. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Yesus. Oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap persoalan kami Tuhan, dalam setiap keadaan kami, dalam setiap kondisi kami saat ini ya Yesus. Dan kami percaya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu yang memberikan kami kesehatan, yang memberikan kami kekuatan baru, yang memberikan kami keamanan, damai sejahtera dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, kami masih bisa bernafas, itu semua karena anugerah daripada-Mu ya Yesus. Kalau saat ini Tuhan, kami masih bisa makan, minum bersama keluarga kami di rumah Tuhan, itu semua karena kasih dan karunia-Mu ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, ketika kami beribadah bersama keluarga kami di rumah, itu juga bukti Engkau mengasihi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau awali pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biar setiap pujian penyembahan yang kita berikan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau membesarkan nama Tuhan melalui pujian ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya.
Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur melalui pujian ini. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhanku kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman ya Tuhan, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami ya Tuhan.
Oleh sebab itu ya Yesus, biarlah kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap kerinduan kami. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, katakan ku mau senangkan Tuhan, ku mau mengenang hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Kita awali pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu ya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan lembut, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kesempatan indah Engkau berikan bagi setiap kami pada hari-Mu ya Tuhan. Kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Bapa boleh naik di hadapan Engkau bagi dupa yang harum menyenangkan-Mu. Saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman itu adalah kekuatan bagi kami. Firman menjadi pedoman penuntun dalam jalan hidup kami. Untuk kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah, biar kami benar-benar boleh menikmati persekutuan yang indah pada saat ini. Setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu yang menguatkan, lewat firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami untuk tetap ada di dalam rencana dan kehendak dari Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan ini biarlah semua boleh jadi menurut kehendak dari Engkau. Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami, hidupkan firman-Mu dengan kuasa-Mu, setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, kesempatan indah ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kami yang ada di gereja, ya, di GPD Yordan Kebon Baru di tempat ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GPD Yordan Kebon Baru di rumah masing-masing, ataupun yang mengikuti ibadah raya di tempat ini melalui live streaming di Facebook, Instagram, ya. Biar benar-benar kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang tidak asing lagi bagi setiap kita yang ada. Ayat yang ke-10, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya membacakan firman Tuhan ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran Tuhan ini, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita baca bersama dalam Yesaya pasal yang ke-41 ini, ayat yang ke-10, saya membawa kita juga untuk sedikit memahami tentang kitab Yesaya ini. Pasal yang pertama, ada 3 bagian besar dari kitab Yesaya ini. Pasal 1 pasal 1 sampai pasal yang ke-39 ini berasal dari atau mengkisahkan tentang dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur, kemudian menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan
Yehuda itu bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda itu sendiri. Dan inilah yang diangkat oleh Nabi Yesaya. Ya. Kemudian pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-55, ya. Yesaya membawa, ya, umat Tuhan, orang-orang Yehuda itu ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel. Ya. Yang pada saat itu keadaan mereka tanpa harapan. Keadaan mereka yang saat itu sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, tanpa harapan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan yang ada. Kemudian pasal 55 sampai pasal yang ke-66 sebagian besar, ya, ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem, di mana Yesaya memberikan sebuah pendeguhan supaya umat Tuhan itu kembali meyakini, ya, Tuhan itu akan memenuhi segala apa yang menjadi janji-janjinya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat tadi bagian yang kedua pasal 40 sampai 45, di mana bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan. Kita tahu bersama keadaan satu bangsa yang ketika mereka pada saat itu, ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena status mereka. Mereka adalah orang buangan. Mereka adalah orang-orang yang dijajah. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pengharapan. Sepertinya mereka mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Nah, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pasal 41 ayat yang ke-10, jangan takut. Ya. Ini kebenaran Tuhan, saya percaya bukan hanya sekedar datang kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang pada saat itu seperti yang telah saya sampaikan mereka ada dalam pembuangan di Babel, tetapi juga bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang ada, setiap kita orang percaya yang ada hari-hari ini. Nah, kalau kita berbicara tentang takut, ketakutan adalah persoalan tersendiri yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Dan sudah pasti ini merupakan produk dari dosa. Sejak awal di Taman Eden, muncul rasa takut dalam kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Sesudah mereka melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan, pada saat itu Tuhan datang mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa inilah akibat dari dosa. Akibat dosa adalah rasa takut dalam kehidupan manusia. Akibat dosa ada rasa khawatir dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kalau firman Tuhan datang bagi setiap kita pada saat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut. Ini adalah kebenaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan apa-apa yang sedang terjadi hari-hari ini, pergumulan yang dihadapi oleh semua, saya bisa katakan semua bangsa di dunia ini, saudara, diperhadapkan dengan situasi yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan, dengan wabah yang ada pada hari-hari ini. Membuat saudara dikasih Tuhan, imbasnya kepada seluruh perekonomian yang ada, saudara, bermasalah. Ekonomi dunia guncang.
dengan keadaan yang ada pada hari-hari ini. Membuat juga saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ya. Mereka dirumahkan dan sebagainya. Dan mungkin juga ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun keadaan seperti ini muncul dalam kehidupan kita, ya, ada di depan mata kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi hari-hari ini. Ya. Segala sesuatu telah dibatasi. Ya. Nggak tahu sampai kapan saudara. Ya. Mungkin sampai bulan depan, 2 bulan depan, kita nggak tahu saudara. Ya. Semoga cepat berlalu tentunya, itu harapan kita, ya, itu doa kita. Tetapi bahwa kita sedang menghadapi keadaan seperti itu, membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir. Tapi perhatikan baik kebenaran firman Tuhan. Apa yang ada dalam firman Tuhan ini? Kalau firman Tuhan datang kepada kita semua, jangan takut. Saya percaya ini bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan Tuhan. Untuk setiap kita tidak merasa takut menghadapi apapun di depan mata kita. Nah, tentunya ada alasan kenapa Tuhan menyampaikan seperti itu. Siapapun berkata kepada kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tentunya orang itu, saudara yang kasih Tuhan, punya alasan untuk dia menyampaikan seperti itu. Manusia menyampaikan seperti itu ada alasan. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan firman itu bagi setiap kita yang ada alasan juga. Nah, dalam pasal 41 ayat yang ke-10 di sini kita melihat, ya, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita tidak usah takut? Kenapa kita tidak usah khawatir? Perhatikan baik kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa kita menelaah bersama-sama apa yang ada dalam firman Tuhan ini. Yang pertama di sini, kenapa kita tidak takut? Sebab Allah menyertai kita. Katakan amin. Haleluya. Setiap kita orang percaya yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Untuk selalu melihat anugerah Tuhan, untuk selalu mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang kita imani dalam perjalanan hidup kita. Ada Tuhan menyertai hidup kita. Kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan kalau berbicara tentang penyertaan Tuhan, ya, ini sangat penting untuk kita alami. Karena adanya banyak pembuktian dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai umat-umat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab ini, saudara. Dan ini menjadi sebuah, ya, pengalaman tersendiri bersama dengan Tuhan. Perhatikan apa yang dialami oleh seorang Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Yusuf, dia mendapatkan mimpi besar yang luar biasa, saudara. Dia menjadi orang yang besar, dia menjadi orang yang hebat. Dan ini bukan hanya mimpi biasa-biasa saja, saudara. Tetapi ini adalah mimpi yang betul-betul diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat dalam Alkitab, ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mimpi itu menjadi kenyataan,
Ya. Sebelum mimpi dari Yusuf itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Ya. Sebelum apa yang dia dambakan itu, saudara, menjadi kenyataan dalam perjalanan hidupnya. Ya. His dream come true. Ya. Mimpinya menjadi kenyataan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sepertinya perhatikan baik kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah tahu cerita dari Yusuf ini, saudara. Sepertinya mimpi itu adalah hanya hayalan belaka. Sepertinya itu omong kosong, saudara. Karena apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya, awal dia mengalami dalam perjalanan hidupnya, sepertinya tidak ada sesuatu alasan yang kuat mendukung dia untuk nikmati, untuk dia alami apa yang menjadi mimpi besar yang Tuhan taruh dalam dirinya. Ya. Sepertinya omong kosong. Ya. Karena kita lihat dalam Alkitab apa yang dialami oleh Yusuf. Dia harus mengalami keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan hidupnya. Tapi perhatikan baik, saudara yang kasih Tuhan, dia bisa melewati itu semua. Dia menjadi orang pemenang pada akhirnya. Karena apa yang dicatat dalam Alkitab, bahwa dia disertai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Perhatikan baik, saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kita sudah tahu, saudara yang dikasih Tuhan, cerita dari Yusuf ini. Ketika dia menceritakan apa yang menjadi mimpinya, membuat ya saudara-saudaranya pada saat itu agak sedikit apa ya, saudara ya kata-kata cemburu, iri hati dan sebagainya. Ya, apalagi ditopang Yakub sebagai ayah mereka pada saat itu sangat-sangat menyayangi seorang Yusuf. Ya. Dan kita tahu dalam cerita dalam Alkitab, saudara, ya, Yusuf akhirnya apa? Ya, ditaruh oleh saudara-saudaranya, dia perbuat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Dia diikat, dia ditaruh dalam sumur, ya. Yang saat itu saudara yang kasih Tuhan, ya, kakak-kakaknya berkata kepada orang tua mereka, Yusuf udah nggak ada, Yusuf sudah mati, padahal mereka taruh di sumur. Kemudian apa? Ya, diambil dari sumur, dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir. Itu yang saya katakan tadi, sepertinya nggak ada sesuatu yang menunjang, mendukung bahwa dia pasti akan menikmati ya, yang namanya mimpinya itu, saudara. Karena apa-apa yang dia alami, saudara. Ya. Dan mungkin terkadang itu juga menjadi pengalaman dalam hidup kita. Ya. Ketika kita mengimani Tuhan yang maha besar, yang ajaib, yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sepertinya nggak ada sesuatu yang mendukung, menyokong itu. Dan tidak sedikit orang yang pesimis. Tidak sedikit orang yang patah semangat. Karena apa-apa yang dia alami. Ketika dia harus melewati proses dalam hidupnya. Tapi perhatikan baik, saudara. Kita melihat Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Ketika dia seorang budak di rumah Potifar. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Puji Tuhan. Walaupun statusnya dia sebagai seorang pelayan di rumah orang, pejabat Mesir pada waktu itu, saudara. Tapi kita perhatikan dalam Alkitab, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ini alasan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena ada Tuhan menyertai hidup kita. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Yusuf mengalami penyertaan Tuhan. Yang pada saat itu keadaannya, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi tidak mendukung dia untuk menikmati apa yang menjadi mimpi besarnya. Tapi karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dia boleh menikmati sesuatu yang luar biasa. Walaupun statusnya pada saat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia harus menjadi budak. Tetapi tuannya Potifar mempromosikan dia. Haleluya. Kenapa? Dilihat juga oleh Potifar, ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Tentunya Yusuf juga menceritakan kepada Potifar bahwa dia adalah orang Israel yang menyembah Tuhan yang hidup. Sehingga Potifar melihat anak muda ini, Yusuf, beda. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga dia dipromosikan melebihi dari mungkin teman-temannya yang ada pada saat itu. Yang bekerja di rumah Potifar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang ada, walaupun kondisi hari-hari ini seperti ini, tetapi yakinlah kalau ada penyertaan Tuhan, kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Maka kita akan menikmati bagaimana Tuhan mempromosikan kita. Mungkin melalui pimpinan saudara, di tempat kerja saudara. Tuhan akan mempromosikan. Tentunya dilihat bahwa kita berbeda. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Daud dia berkata, sekalipun aku, dalam kitab Mazmur pasal 23, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan karena Daud itu hebat, bukan karena Daud itu saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dia selalu sudah menang melawan, katakanlah melawan binatang buas, yang dia ceritakan dalam firman Tuhan. Atau dia menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Daud, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Karena Daud menyadari ada penyertaan Tuhan. Saya percaya juga dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menikmati penyertaan Tuhan, maka kita akan benar-benar melihat pertolongan dari Tuhan.
sebagai seorang tahanan di penjara. Kejadian pasal 39 ayat 21-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dengan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini lagi saudara. Ya. Wah, sudah enak dipromosikan. Sudah enak dipercayakan sesuatu yang luar biasa di rumah Potifar. Tapi kita tahu ceritanya. Ya. Cerita selanjutnya. Ya. Sepertinya saudara dikasih Tuhan, ya, belum happy ending saudara. Karena ada cerita berlanjut di situ saudara, di rumah Potifar. Yang kita sudah tahu bersama. Dalam sebuah peristiwa, ya, pada akhirnya dia difitnah. Haleluya. Pada akhirnya Yusuf difitnah di rumah Potifar. Sepertinya sudah mulai kelihatan ya. Waduh, ini lumayan ini, sudah ada titik terang. Ya. Tapi ya, masuk penjara juga karena difitnah. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Ya. Tetapi Tuhan juga menyertai dia. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan juga menyertai Yusuf ketika dia ada di penjara. Dan kemudian dia menjadi orang yang berbeda juga di penjara. Dia dipercayakan banyak hal. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Proses demi proses dihadapi. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kita. Ada Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Sehingga kita boleh nikmati benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Karena ada penyertaan Tuhan. Terakhir di sini saudara yang dikasih Tuhan, ketika menjadi kuasa, menjadi penguasa atas seluruh Mesir, dia menjadi orang ya kedua dari Firaun. Kelebihan dari Firaun cuman takhta, kursi kerajaan, nggak diganggu gugat, bahwa dia adalah raja Mesir, Firaun. Selebihnya semua kebijakan yang ada di Mesir dipercayakan kepada seorang Yusuf. Ini luar biasa saudara. Pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta inilah kelebihan daripadaku. Ya, lihat ini di sini, luar biasa. Ya. Walaupun ada mimpi besar yang luar biasa, juga disertai dengan proses yang luar biasa. Tetapi karena ada penyertaan Tuhan bagi seorang Yusuf, pada akhirnya dia nikmati yang namanya apa yang menjadi mimpinya. Dia menjadi orang hebat. Amin. Dia menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Bayangkan saudara ini berkati oleh Tuhan. Ya. Tadi saya katakan Firaun cuman kursi kerajaan saja. Ya. Semua yang di Mesir atas perintah Yusuf. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun di Mesir kalau Yusuf sudah menyampaikan sesuatu, mereka harus taat. Wow, luar biasa saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada penyertaan Tuhan.
Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, ada Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Ada Tuhan yang menilik keberadaan hidup kita, saudara. Ya. Sebagai hamba Tuhan kami juga mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan memberkati selalu, saudara. Ya. Setiap hari sepertinya ada aja, ya. Tahu-tahu ada kiriman sembako, ya. Ada kiriman ini dari siapa? Oh itu dari bapak ini, oh itu dari ibu ini, ya. Hampir setiap hari menikmati seperti itu, saudara. Ya. Di tengah situasi yang ada hari-hari ini, ya. Yang kami tidak bisa berbuat banyak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan menyertai. Saya percaya penyertaan Tuhan itu juga berlaku bagi setiap kita yang ada. Penyertaan Tuhan berlaku kepada hamba-hamba Tuhan. Penyertaan Tuhan berlaku juga kepada jemaat Tuhan yang ada. Dan itu kita harus imani dalam perjalanan hidup kita. Apa yang disampaikan oleh Musa dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Yusuf juga seorang hebat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak bersama dengan kami, kalau engkau tidak engkau sendiri yang membimbing kami. Artinya Yusuf mau berkata, kalau Tuhan enggak beserta dengan kami, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Karena akan menjadi sia-sia. Karena akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka kita akan selalu menikmati berkat yang sempurna dari Tuhan. Kita selalu akan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Itu sebabnya pastikan selalu, saudara, bahwa kita selalu mengundang Dia dalam hidup ini. Pastikan selalu dalam perjalanan hidup kita selalu melibatkan Dia dalam hidup ini. Karena hanya dalam penyertaan Tuhan kita nikmati berkat daripada Tuhan. Karena hanya dengan penyertaan Tuhan kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan. Karena hanya dengan penyertaan Tuhan kita selalu menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan tersendiri dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak berharap kepada kekuatan manusia. Kita tidak berharap kepada siapapun, saudara. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Pengharapan kita hanya di dalam Dia yang selalu memberikan kita kekuatan di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan baik Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang.
Hidup ini butuh uang, saudara. Tetapi Bapak, bahwa kita tidak berharap dengan hal-hal yang fana seperti itu, saudara. Ada Allah yang sekali-kali tidak meninggalkan hidup kita. Ada Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, ya, 1-2 orang yang hadir di gereja pada saat ini, ya, dan jemaat Tuhan yang beribadah, mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Sekali lagi, dalam perjalanan hidup kita, dengan keadaan-keadaan yang ada, kadang-kadang membuat kita merasa khawatir, kadang-kadang membuat kita merasa takut dalam hidup ini, saudara. Tapi apa yang ada dalam firman Tuhan datang dalam perjalanan hidup kita, jangan takut. Dalam Alkitab, saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam Alkitab, saudara, ya, kata jangan takut ini, saudara, 365 kali disebutkan dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap hari mungkin kita merasa takut, merasa khawatir dalam hidup ini, saudara. Tetapi setiap hari juga firman Tuhan datang dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita jangan takut. Bahwa kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Kita tidak sedang berjalan sendiri, ada Tuhan menyertai hidup kita. Dan kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka kita akan melihat, kita akan alami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang hadir pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini. Kita bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam perjalanan hidup kita. Kita hanya bisa lari kepada Yesus. Mari nyanyikan pujian ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang ada di rumah, kita ada dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Kita sudah menerima firman Tuhan. Sekali lagi, hanya kita bisa lari kepada Yesus. Karena kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita selalu akan menikmati kebaikan kasih Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Ku bisa lari, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Amin, haleluya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku
bisa lari kepadanya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan iman, bahwa hanya kita bisa lari kepada Tuhan, kita nikmati pertolongan daripada Tuhan. Biar betul-betul benar-benar ibadah kita ibadah yang diberkati, karena kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini lagi. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan Engkau. Kami menaikkan pujian syukur, terima kasih Bapa Sorgawi. Segala kebaikan kasih Tuhan kami alami sampai saat ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman menjadi berkat bagi setiap kami yang ada pada saat ini ya Tuhan. Meteraikan setiap firman itu dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mendidik setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Yordan Gadi Kebon Baru yang ada ya Tuhan. Di tempat ini ya Tuhan, di gereja seberapa yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan Engkau ada, Engkau melawat menjamah setiap pribadi yang ada ya Tuhan. Setiap umat Tuhan yang ada, yang lemah diberikan kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Tertutup jalan Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong terus, Tuhan memberkati pelayanan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan, Pastor Herman dan istri, keluarga yang ada, jemaat Tuhan yang ada terus diberkati dalam kelimpahan anugerah daripada Tuhan. Biar melalui pelayanan yang ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan menilik, Tuhan memberkati sesuai janji firman Allah. Dalam nama Yesus kami syukuri berkat firman Tuhan. Dan kami memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita rasa Tuhan ada ya di tempat ini. Tiba saja kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah pujian berkata, berilah yang baik, berilah yang baik. Siapkan persembahanmu, baik yang ada di rumah nanti bisa diambil oleh para pemuda yang ada setelah ibadah ini, dan juga baik yang ada di tempat ini. Kita siapkan persembahan kita. Berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi Kau yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Kita mau dengarkan pengumuman gereja setiap minggu berjalan ini. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 ada ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming di Facebook, Instagram, YouTube pukul 7:30 malam ya, bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 ada ibadah di rumah masing-masing via live streaming Facebook, Instagram dan YouTube, dan juga jemaat yang boleh datang di tempat ini pada pukul 8 dan memberi persembahan kepada Bapak Gembala via transfer ke rekening Bapak Gembala. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja saat pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ronald. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri bersama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Amin, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur terima kasih di hadapan Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati, baik kami yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah ini Tuhan secara live streaming yang ada. Tuhan menilik, Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Dan sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan yang ajaib. Biarlah Tuhan Engkau ada bersama dengan kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha pendidikan umat Tuhan, diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami Tuhan selalu terus berpengharapan di hadapan Engkau. Kami mohon selalu penyertaan Tuhan yang sempurna itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib dalam hidup ini ya Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini dimanapun kami pergi dan berada ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan. Segala bentuk gangguan kuasa kegelapan, niat hati orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah yang diberkati hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat lewat ibadah pada hari ini. Berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya Yesus Kristus, serta penghentaran kekuatan, sukacita yang dikerjakan Allah Roh Kudus adalah kiranya menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat mana kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.